Nah, itu cerita pertama. Cerita kedua, bapak-bapak. Nah, ini giliran bapak-bapak. Bapak-bapak usia 62 tahun. Dok, 2-3 bulan terakhir perut saya nggak nyaman, sering kembung, sering mual, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa, Pak? Mah. Kalau sakit mah minum obat apa? Promah. Oh, andalanya promah ya mesti ya. Kalau enggak promah, Milanta ya. Ya enggak salah, kalau sakit mah minumnya promah enggak salah, benar itu. Tapi kenapa 3 bulan beliau enggak sembuh-sembuh? Sudah minum Milanta, sudah minum promah, polisilen katanya, udah berangkat ke rumah sakit dikasih obat mah juga sama dokter. Bosan dok 3 bulan minum obat mah enggak sembuh-sembuh. Setelah saya periksa, saya scan dari kepala sampai ujung kaki, ternyata bukan sakit mah tapi sakit batu empedu. Nah, kalau sakit batu empedu sembuh nggak pakai promah, Pak? Nggak sembuh. Obatnya apa? Saya resepkan obat herbal, gampang obat herbal untuk batu empedu ya. Ada PR yang harus beliau kerjakan di rumah. PR-nya nanti sampai rumah cari apel hijau, dimakan 5 buah sehari, dicampur dengan 2 sendok makan minyak zaitun sebelum tidur. Alhamdulillah 1 bulan beliau minum herbal dari saya, dan PR-nya beliau kerjakan secara rutin. Beliau kurangi makanan santan dan berlemak. Batu empedunya pun berangsur-angsur keluar lewat pup, dan mualnya, kembungnya, nyerinya pun berangsur-angsur hilang. Nah, itu cerita kedua. Cerita terakhir datang ibu-ibu umur 30 tahun. Nah, ini muda ini, usia 30 tahun datang ke klinik saya. Dok, sakitnya tuh di sini katanya. Sakit apa, Pak? Jangan bilang sakit hati loh. Dokter, saya ini nyeri dada sebelah kiri disertai dengan sesak, dan sudah lebih dari 3-4 bulan tidak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter, dirujuk ke rumah sakit, ketemu sama dokter spesialis jantung, lalu saya di EKG, di treadmill. Hasil pemeriksaan rekam jantung dinyatakan saya ada kelainan jantung. Kayaknya begitu. Tapi kenapa kok 3-4 bulan tidak sembuh-sembuh? Tolong perhatikan kalimat ini. Jika Bapak divonis oleh seorang dokter sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ginjal, dan sudah minum obat lama nggak sembuh-sembuh, bisa saja penyakitnya itu tidak berdiri sendiri. Bisa saja penyakitnya itu disebabkan atau dipengaruhi atau dipicu oleh penyakit-penyakit yang lain. Nah, penyakit yang lain ini belum ketemu. Sudah ditemukan sakit jantung, tapi ternyata setelah saya scan, gangguan atau kelainan yang ada di jantung akibat penyakit yang ada di usus besar. Nama penyakitnya divertikula, gara-gara banyak sampah atau plak di dalam usus. Sampahnya ini menghasilkan gas berlebih, gasnya naik ke atas, neken jantung. Jantungnya sakit. Saya tidak beri obat untuk jantung karena sudah dikasih oleh dokter di rumah sakit. Teruskan obat jantungnya, tapi saya berikan herbal untuk cuci usus. Kita kombinasi antara obat jantung dan obat herbal dari saya. Tetapi obat herbal yang saya berikan itu hanya untuk cuci usus. Setelah ususnya bersih, alhamdulillah jantungnya berangsur-angsur sehat. Nah, dari 3 cerita tadi kita bisa buat satu kesimpulan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa penyakit kita susah disembuhkan? Karena salah diagnosis, diagnosis yang tidak tepat, diagnosis yang tidak komplit. Diagnosis itu tidak hanya berdiri sendiri, terkadang ada beberapa diagnosis tambahan. Kalau salah diagnosis atau diagnosisnya tidak tepat, otomatis obatnya pun keliru, makanya tidak sembuh-sembuh. Sebelum saya jawab yang ketiga, kenapa penyakit kronis susah disembuhkan, jawaban ketiga, saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu sakit asam urat? Tahu? Kan populer ya. Gejalanya apa, Pak? Gejala sakit asam urat itu apa? Nyeri. Keluhan utama dari sakit asam urat itu nyeri. Nyeri di mana? Sendi. Sendi apa? Sendi besar atau sendi kecil? Sendi kecil. Jadi kalau lutut Bapak sakit, siku Bapak sakit,
pundak Bapak sakit, itu bukan asam urat. Asam urat itu selalu di jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Nah pertanyaannya, tolong yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah Pak. Loh ini benar. Bapak mau apa hadiahnya Pak? Mau minta apa hadiahnya? Hah? Umroh. Pak, Bu, 2 tahun saya ngisi manasik. Setiap saya tanya ke jemaah minta hadiah apa, kok selalu jawab mintanya umroh ya? Termasuk di masjid ini ya sama, mintanya umroh dong. Ya, saya tidak kasih umroh, tapi saya kasih general check up gratis. Yang bisa jawab dan benar. Kalau tidak benar ya tidak dikasih. Salah tidak apa-apa Pak ya, silahkan tunjuk tangan ya. Apa penyebab penyakit asam urat? Monggo tunjuk tangan. Duluan. Siapa tahu benar. Ada di sini yang tahu? Ya silahkan. Purin itu apa Pak? Saya tanya balik nih. Bapak mengatakan zat purin yang berlebihan. Purin itu apa sih? Disebabkan? Tolong perhatikan, purin itu adalah sisa-sisa metabolisme dari protein. Kita bahas dulu beliau ya. Zat purin yang tinggi ya tidak salah, tapi kurang tepat. Kalau Bapak dulu makan daging, protein kan, makan daun singkong, makan emping, waktu dulu masih muda, sakit asam urat nggak Pak? Dulu. Tapi kenapa sekarang kalau makan daging, makan jeruan, makan emping itu asam uratnya naik? Bukan makanan Pak yang menyebabkan sakit asam urat. Makanya tadi saya bilang, Bapak yang usia 90 tahun boleh loh makan daging kambing, tidak salah kok. Ya. Jadi kurang tepat ya Pak. Oke, silakan. Adanya kristal-kristal urat namanya, kristal urat ya, bukan otot urat ya, dimaksudnya kristal urat. Ya pertanyaannya kenapa kok ada kristal gitu loh? Kenapa kok bisa sampai ada kristal tuh kenapa gitu loh? Itu pertanyaannya. Itu bisa menyebabkan dari penjajakan kristal urat. Jadi penyebab asam urat adalah putih telur. Siapa di sini yang kena asam urat? Ayo, tunjuk tangan. Saya pengen tahu. Yang tolong ngaku ya. Siapa di sini yang kena asam urat? Ada nggak? Pasti banyak, tapi nggak pada nggak mau ngaku ini. Ada nggak yang sakit asam urat? Tunjuk tangan. Bapak ya, Bapak sakit asam urat. Oke, kita tanya sama beliau. Beliau sakit asam urat. Apakah Bapak suka makan putih telur? Enggak. Tapi kena asam urat Pak. Nah kita akan bermain logika ya. Saya akan merubah paradigma Bapak ini. Jadi maaf Pak, salah Pak ya. Bukan putih telur. Siapa di sini? Iya silakan. Nah ini. Alhamdulillah dari 700 lebih masjid yang saya kunjungi 2 tahun terakhir, baru 10 orang yang jawab benar. Dan di Masjid Al-Huda ini orang ke-11 menjawab benar. Beliau sudah menjawab dengan benar. Penyebab dari sakit ginjal adalah terganggunya fungsi organ ginjal.